Hai semuanya, kalau hari ini kalian masih sibuk menebak-nebak kapan hidup akan jadi, mungkin justru disitulah letak masalahnya. Kita sering hidup dengan satu kebiasaan yang jarang disadari, yaitu menunda kehadiran diri sepenuhnya karena terlalu sibuk mengharapkan hasil akhir. Kita bangun pagi bukan untuk menjalani hari, tapi untuk mendekatkan diri pada sesuatu yang belum tentu tiba. Kita bekerja bukan karena hari ini perlu dijalani dengan baik, tapi karena membayangkan satu titik di masa depan yang katanya akan membuat semuanya masuk akal. Kita menahan capek, menahan kecewa, menahan marah, sambil berkata dalam hati bahwa nanti semua ini akan terbayar. Masalahnya, hidup tidak pernah benar-benar bertanya apakah kita siap atau tidak untuk menunggu. Waktu tetap berjalan, hari tetap berganti, dan kita seringkali justru melewatkan hidup yang sedang terjadi karena terlalu sibuk menghayalkan hidup yang belum tentu ada. Dari sini muncul satu kalimat yang mungkin terdengar pahit, tapi jujur. Jangan harap hasil akhirnya, karena hidup bukan tentang akhir, melainkan tentang bagaimana kita hadir di tengah jalan. Banyak dari kita tumbuh dengan cerita bahwa kesabaran pasti berbuah manis, kerja keras pasti berujung bahagia, dan penderitaan hari ini akan terbayar lunas di kemudian hari. Cerita-cerita ini tidak sepenuhnya salah, tapi seringkali disederhanakan secara berlebihan. Kita diajari untuk menatap garis finish, bukan menikmati langkah. Kita didorong untuk kuat, bukan sadar. Akibatnya, kita menjadi ahli dalam bertahan, tapi gagap dalam hidup. Kita tahu cara menunggu, tapi lupa cara merasakan. Kita hafal konsep ikhlas, tapi jarang benar-benar jujur dengan lelah sendiri. Dalam proses ini, harapan terhadap hasil akhir perlahan berubah dari penyemangat menjadi beban. Setiap hari yang tidak mendekatkan kita pada bayangan sukses terasa seperti kegagalan kecil. Setiap usaha yang belum membuahkan hasil dianggap sia-sia, padahal mungkin justru disitulah nilai hidup sedang bekerja. Ketika kita terlalu berharap pada hasil akhir, kita sering tanpa sadar menggadaikan ketenangan hari ini. Pikiran kita selalu melompat ke depan, menanyakan kapan, menuntut kepastian, dan memaksa realita agar sesuai dengan rencana. Kita lupa bahwa hidup jarang mengikuti skrip. Yang ada justru belokan, penundaan, dan kejutan yang tidak diminta. Di titik ini, banyak dari kita merasa dikhianati oleh usaha sendiri. Sudah capek-capek berjuang tapi hasilnya belum terlihat. Sudah berusaha baik tapi hidup tetap keras. Dari sinilah rasa pahit muncul, bukan karena hidup tidak adil, melainkan karena ekspektasi kita terlalu kaku. Kita ingin kepastian di dunia yang sifat dasarnya tidak pasti. Ada perbedaan besar antara berusaha dengan penuh kesadaran, dengan berusaha sambil menggenggam hasil akhir terlalu erat. Yang pertama membuat kita hadir, yang kedua membuat kita tegang. Ketika kita berusaha dengan kesadaran, kita fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Kita mengerjakan tugas kita sebaik mungkin tanpa terus-menerus menghitung jarak menuju tujuan. Kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas, belajar, dan menyesuaikan langkah. Sebaliknya, ketika kita terlalu berharap hasil akhir, setiap langkah terasa seperti ujian. Kita menilai hari ini berdasarkan seberapa dekat ia membawa kita pada impian, bukan berdasarkan apakah hari ini dijalani dengan jujur atau tidak. Lama-lama hidup terasa seperti lomba tanpa garis finish yang jelas. Banyak orang kelelahan bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu lama menahan harapan yang tidak kunjung terwujud. Kita menunda bahagia dengan alasan nanti saja. Kita menunda istirahat karena target belum tercapai. Kita menunda menikmati hidup karena merasa belum pantas. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan bahwa pantas atau tidak pantas akan diumumkan di akhir. Hidup berjalan begitu saja. Dan kita hanya punya dua pilihan, ikut hadir atau sekadar bertahan. Ketika kita terus menunggu hasil akhir untuk merasa cukup, kita seperti berdiri di depan pintu yang tidak tahu kapan akan dibuka, sambil menolak duduk di kursi yang sudah disediakan di sebelah kita. Melepaskan harapan terhadap hasil akhir bukan berarti berhenti bermimpi atau menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk memurnikan niat. Ketika kita tidak terlalu terpaku pada hasil, kita bisa lebih jujur pada proses. Kita bisa mengakui bahwa hari ini berat tanpa harus merasa gagal. Kita bisa merayakan langkah kecil tanpa harus merasa sok puas. Kita bisa bergerak tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain.
Dalam kondisi ini, usaha tidak lagi menjadi transaksi, tapi ekspresi. Kita melakukan sesuatu karena itu perlu dilakukan, bukan semata-mata karena ingin imbalan tertentu. Seringkali hidup menjadi lebih ringan ketika kita berhenti menuntutnya untuk segera membuktikan sesuatu. Ketika kita berhenti bertanya kapan semua ini akan berakhir, kita mulai bertanya apa yang bisa dipelajari hari ini. Ketika kita berhenti memaksa diri untuk kuat terus-menerus, kita memberi ruang bagi diri untuk jujur. Kejujuran ini penting karena dari sanalah pertumbuhan yang nyata muncul. Bukan pertumbuhan versi motivasi instan, tapi pertumbuhan yang pelan, tidak selalu terlihat, namun membentuk fondasi yang lebih kokoh. Di titik ini, kita mulai sadar bahwa hasil akhir seringkali bukan hadiah, tapi efek samping dari proses yang dijalani dengan benar. Ada satu paradoks yang jarang kita sadari, yaitu semakin kita mengejar hasil akhir, semakin mudah kita kehilangan arah. Kita jadi mudah cemas, mudah iri, dan mudah kecewa. Setiap melihat orang lain tampak lebih cepat sampai, kita mulai mempertanyakan nilai diri sendiri. Setiap rencana yang meleset sedikit saja, pikiran kita langsung dipenuhi skenario terburuk. Padahal hidup tidak pernah menjanjikan jalur lurus, yang ada justru belokan, penundaan, dan kejutan yang tidak diminta. Di titik ini, banyak dari kita merasa dikhianati oleh usaha sendiri. Sudah capek-capek berjuang, tapi hasilnya belum terlihat. Sudah berusaha baik, tapi hidup tetap keras. Dari sinilah rasa pahit muncul. Bukan karena hidup tidak adil, melainkan karena ekspektasi kita terlalu kaku. Kita ingin kepastian di dunia yang sifat dasarnya tidak pasti. Banyak orang mengukur nilai hari berdasarkan produktivitas dan hasil yang bisa ditunjukkan. Jika hari ini tidak ada pencapaian, kita menganggapnya sia-sia. Jika tidak ada kemajuan yang terlihat, kita merasa mundur. Cara berpikir ini pelan-pelan menggerogoti rasa cukup. Kita jadi sulit merasa puas, bahkan ketika sudah mencapai banyak hal. Begitu satu tujuan tercapai, pikiran langsung melompat ke tujuan berikutnya. Tidak ada jeda untuk benar-benar merasakan apa yang sudah dilewati. Akhirnya, hidup terasa seperti daftar tugas yang tidak pernah selesai. Ketika kita berhenti berharap terlalu besar pada hasil akhir, kita mulai bisa melihat nilai pada hal-hal yang selama ini terlewat. Percakapan sederhana, kelelahan yang jujur, usaha yang mungkin gagal tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, semua ini punya makna, meskipun tidak langsung menghasilkan sesuatu yang bisa dipamerkan. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua yang berharga harus terlihat mengkilap. Ada hal-hal penting yang justru tumbuh diam-diam, seperti ketahanan, kebijaksanaan, dan kedewasaan emosional. Seringkali kekecewaan terbesar datang bukan karena hasilnya buruk, tapi karena kita berharap terlalu spesifik. Kita membayangkan skenario tertentu, waktu tertentu, dan bentuk keberhasilan tertentu. Ketika realita datang dengan bentuk yang berbeda, kita menolaknya. Kita lupa bahwa hidup mungkin sedang memberi sesuatu yang lain, sesuatu yang belum kita pahami nilainya sekarang. Dengan melepaskan harapan kaku terhadap hasil akhir, kita membuka ruang untuk menerima kejutan, bahkan ketika bentuknya tidak sesuai dengan keinginan awal. Ada ketenangan tersendiri ketika kita bisa berkata, kita akan melakukan yang terbaik hari ini, dan sisanya kita biarkan berjalan apa adanya. Bukan pasrah tanpa arah, tapi sadar bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Kesadaran ini bukan tanda kelemahan, melainkan kedewasaan. Kita berhenti mengukur diri hanya dari apa yang berhasil diraih, dan mulai melihat diri dari bagaimana kita bersikap ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Disitulah karakter dibentuk, bukan di panggung keberhasilan, tapi di ruang-ruang sunyi, tempat kita belajar menerima. Ketika kita terlalu berharap hasil akhir, kita sering lupa merawat diri di tengah jalan. Kita memaksa tubuh dan pikiran bekerja terus-menerus, seolah istirahat adalah kemewahan yang hanya boleh dinikmati setelah sukses. Padahal tanpa istirahat, kita justru memperpanjang jarak menuju tujuan. Melepaskan harapan berlebihan bukan berarti kehilangan arah, tapi mengubah cara berjalan. Kita tetap melangkah, tapi dengan nafas yang lebih panjang dan langkah yang lebih jujur. Dalam banyak kasus, hasil akhir justru datang ketika kita berhenti menunggunya dengan gelisah. Ketika fokus kita kembali pada apa yang bisa dilakukan hari ini, kualitas usaha meningkat. Kita lebih hadir, lebih teliti, dan lebih sabar. Ironisnya, ketika kita tidak lagi menjadikan hasil sebagai satu-satunya tolok ukur, peluang untuk mendapatkan hasil yang baik justru lebih besar. Bukan karena semesta berkonspirasi, tapi karena kita bekerja dengan kondisi mental yang lebih sehat.
Hidup yang terus-menerus diarahkan ke masa depan seringkali membuat kita lupa bahwa kita sedang hidup sekarang. Kita menunda bahagia dengan alasan belum sampai. Kita menunda bersyukur karena target belum tercapai. Kita menunda merasa cukup karena masih ada yang kurang. Padahal, rasa cukup tidak pernah datang dari hasil akhir, melainkan dari cara kita memandang perjalanan. Selama kita percaya bahwa kebahagiaan hanya ada di ujung jalan, selama itu pula kita akan merasa haus di tengah perjalanan, meskipun air sebenarnya ada di sekitar kita. Banyak dari kita takut melepas harapan terhadap hasil akhir karena khawatir kehilangan motivasi. Kita takut jika tidak membayangkan hadiah di depan, kita akan berhenti berjalan. Padahal, motivasi yang sehat tidak selalu datang dari iming-iming hasil, tapi dari makna. Ketika kita tahu mengapa kita melakukan sesuatu, kita tidak terlalu butuh kepastian kapan akan berhasil. Kita cukup tahu bahwa langkah ini masuk akal untuk diambil hari ini. Makna memberi daya tahan yang jauh lebih kuat daripada sekedar harapan kosong. Ketika kita belajar untuk tidak terlalu berharap pada hasil akhir, kita mulai bisa berdamai dengan ketidakpastian. Kita tidak lagi panik ketika rencana berubah. Kita tidak langsung menyimpulkan bahwa hidup gagal hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Kita melihat hidup sebagai proses belajar yang terus berjalan, bukan ujian sekali jadi. Dalam cara pandang ini, kegagalan tidak lagi menjadi akhir, tapi informasi. Informasi tentang apa yang perlu diperbaiki, diubah, atau bahkan dilepaskan. Ada kebebasan yang muncul ketika kita berhenti menjadikan hasil akhir sebagai penentu nilai diri. Kita tidak lagi merasa lebih rendah ketika belum sampai, dan tidak terlalu tinggi ketika berhasil. Kita berjalan dengan ritme sendiri, bukan ritme perbandingan. Kita berhenti sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia, dan mulai fokus membangun hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Kebebasan ini bukan berarti hidup menjadi mudah, tapi menjadi lebih ringan untuk dijalani. Dalam keseharian, sikap ini terlihat sederhana. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa terus-menerus menghitung hasil. Kita belajar tanpa harus merasa tertinggal jika belum paham. Kita berbuat baik tanpa selalu menunggu balasan. Kita istirahat tanpa rasa bersalah. Semua ini tampak sepele, tapi justru disitulah kualitas hidup dibentuk. Bukan di momen-momen besar yang jarang terjadi, tapi di pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Ketika kita berhenti berharap terlalu keras pada hasil akhir, kita memberi ruang bagi hidup untuk bernafas. Kita tidak lagi menekan diri dengan target yang terus bertambah. Kita membiarkan proses membentuk kita, bukan hanya mengantarkan kita ke suatu titik. Dalam proses ini, kita mungkin tidak selalu merasa bahagia, tapi kita merasa utuh. Kita hadir sepenuhnya dengan segala kekurangan dan usaha yang ada. Seringkali yang kita butuhkan bukan hasil yang besar, tapi kejelasan bahwa langkah kita hari ini tidak sia-sia. Kejelasan ini tidak selalu datang dari luar, tapi dari dalam. Dari rasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik sesuai kapasitas saat ini. Dari keberanian untuk mengakui batas tanpa merasa kalah. Dari kesediaan untuk terus belajar tanpa harus selalu menang. Pada akhirnya, jangan harap hasil akhirnya bukan ajakan untuk putus asa, melainkan undangan untuk hidup lebih sadar. Ini adalah pengingat bahwa hidup tidak harus selalu ditunggu klimaksnya untuk bermakna. Setiap hari sudah cukup penting untuk dijalani dengan penuh perhatian. Setiap langkah sudah cukup berarti untuk dihargai. Ketika kita berhenti menggantungkan kebahagiaan pada titik yang belum tentu tercapai, kita mulai menemukan ketenangan di tempat kita berdiri sekarang. Kita tetap boleh punya mimpi, tetap boleh punya tujuan, dan tetap boleh ingin berkembang. Yang perlu dilepas bukan mimpinya, tapi obsesi bahwa hidup baru layak dirayakan setelah mimpi itu tercapai. Hidup tidak menunggu kita sukses untuk berjalan. Ia terus bergerak dan kita diajak untuk ikut serta, bukan sekedar menunggu. Dengan menyadari ini, kita bisa menjalani hari dengan lebih jujur, lebih ringan, dan lebih manusiawi. Ketika kita menjalani proses tanpa terus-menerus menuntut hasil, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Kita tidak lagi memaksa waktu untuk mempercepat langkahnya. Kita menghormati ritme hidup, termasuk jeda, kebingungan, dan ketidakpastian. Semua itu bukan gangguan, melainkan bagian dari perjalanan. Dengan cara pandang ini, hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus ditanggung sampai akhir, tapi perjalanan yang layak dijalani dengan penuh kesadaran. Mungkin hasil akhir tetap akan datang, mungkin juga tidak. Tapi ketika kita tidak lagi menjadikannya pusat segalanya, hasil itu tidak lagi menentukan apakah hidup kita berharga atau tidak.
Nilai hidup tidak terletak pada apa yang kita capai, melainkan bagaimana kita hadir di setiap langkah. Dan disitulah ironi terbesar. Seringkali justru ketika kita berhenti berharap terlalu keras pada hasil akhir, hidup mulai memberi kita hal-hal yang selama ini kita cari, dalam bentuk yang lebih sederhana, lebih jujur, dan lebih tahan lama. Jadi, jika hari ini kalian merasa lelah karena merasa belum sampai, ingatlah bahwa mungkin kalian tidak perlu sampai untuk merasa hidup. Mungkin cukup dengan berjalan, bernafas, dan tetap jujur pada proses. Jangan harap hasil akhirnya, tapi hadirlah sepenuhnya di perjalanan. Karena bisa jadi, disitulah hidup yang sebenarnya sedang menunggu untuk disadari. Ada fase dalam hidup ketika kita sadar bahwa yang paling melelahkan bukanlah usaha, melainkan harapan yang terus kita pikul kemana-mana. Harapan bahwa semuanya harus berakhir baik, bahwa semua pengorbanan harus dibayar lunas, bahwa rasa sakit hari ini tidak boleh sia-sia. Harapan seperti ini terlihat mulia, tapi diam-diam bisa berubah menjadi beban yang menekan dari dalam. Kita jadi sulit menikmati apapun karena pikiran selalu sibuk menilai. Apakah ini cukup membawa kita ke tujuan atau belum? Padahal hidup tidak selalu bergerak lurus ke arah yang kita anggap benar. Kadang ia berputar, berhenti, bahkan mundur, bukan untuk menggagalkan kita, tapi untuk mengajari sesuatu yang tidak bisa dipelajari lewat hasil akhir semata. Ketika kita terlalu menggantungkan makna hidup pada hasil, kita tanpa sadar menjadikan diri sendiri seperti mesin. Setiap hari harus ada output, setiap langkah harus terukur, setiap keputusan harus punya manfaat jangka panjang. Kita lupa bahwa manusia bukan proyek yang harus selesai tepat waktu. Ada hari-hari ketika kita hanya mampu bertahan, dan itu pun sudah cukup. Tapi karena kita terbiasa mengharapkan hasil, hari-hari seperti itu kita anggap gagal. Kita merasa tidak produktif, tidak berguna, dan tertinggal. Padahal bertahan di hari yang berat adalah bentuk kekuatan yang jarang diberi penghargaan. Ada juga momen ketika kita sudah melakukan segalanya dengan benar, setidaknya menurut logika kita, tapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Di titik ini, banyak dari kita mulai mempertanyakan diri sendiri, bukan strateginya. Kita merasa kurang pintar, kurang kuat, atau kurang layak. Padahal tidak semua kegagalan adalah refleksi dari ketidakmampuan. Kadang itu hanya tanda bahwa hidup sedang berjalan di jalur yang berbeda. Jika kita terlalu terpaku pada hasil akhir, kita akan melewatkan pesan-pesan halus yang muncul di tengah proses. Pesan tentang batas, arah baru, atau kebutuhan untuk berhenti sejenak. Melepaskan harapan terhadap hasil akhir juga berarti belajar menerima bahwa tidak semua cerita punya penutup yang rapi. Ada usaha yang tidak pernah berbuah. Ada hubungan yang tidak pernah sampai pada kejelasan. Ada mimpi yang harus dilepaskan tanpa pernah benar-benar tercapai. Ini bukan tragedi, tapi realita. Ketika kita bisa menerima ini, hidup terasa lebih jujur. Kita tidak lagi memaksakan makna di tempat yang memang tidak menyediakannya. Kita belajar bahwa nilai sebuah pengalaman tidak selalu ditentukan oleh bagaimana ia berakhir, tapi oleh bagaimana ia mengubah cara kita melihat diri dan dunia. Banyak dari kita terlalu keras pada diri sendiri karena merasa belum sampai. Kita lupa bahwa sampai kemanapun nanti, kita tetap akan menjadi manusia dengan masalah baru. Tidak ada titik di mana hidup tiba-tiba berhenti menantang kita. Yang berubah hanyalah cara kita merespons. Dengan tidak berharap berlebihan pada hasil akhir, kita melatih diri untuk merespons hidup dengan lebih lentur. Kita tidak mudah hancur oleh kegagalan kecil dan tidak terlalu mabuk oleh keberhasilan sementara. Dalam keseharian, sikap ini membuat kita lebih ramah pada diri sendiri dan orang lain. Kita tidak lagi menuntut segalanya berjalan sempurna. Kita memberi ruang untuk salah, untuk lambat, untuk ragu. Ruang ini penting karena di sanalah kita benar-benar belajar. Bukan belajar untuk menang, tapi belajar untuk memahami. Dan pemahaman selalu tumbuh dari proses, bukan dari hasil. Seringkali kita baru menyadari betapa beratnya hidup ketika kita berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Bukan karena jalannya terlalu jauh, tapi karena selama ini kita berjalan sambil memikul terlalu banyak harapan. Harapan untuk cepat, harapan untuk berhasil, harapan untuk diakui. Semua harapan ini seperti suara di kepala yang terus mendesak, membuat kita sulit menikmati langkah. Dengan berkata jangan harap hasil akhirnya, kita sebenarnya sedang memberi izin pada diri sendiri untuk bernafas lebih lega. Ada ketakutan tersembunyi yang membuat kita sulit melepaskan hasil akhir, yaitu takut hidup kita tidak berarti. Kita khawatir jika tidak ada pencapaian besar di ujung, semua usaha ini akan terlihat sia-sia.
Tapi makna hidup tidak pernah sesederhana itu. Makna tidak selalu muncul dalam bentuk prestasi yang bisa diceritakan ke orang lain. Kadang makna hadir dalam bentuk ketahanan, dalam kemampuan untuk tetap waras di tengah tekanan, dalam keberanian untuk tetap jujur meski tidak ada yang menonton. Ketika kita mulai menggeser fokus dari hasil ke proses, kita juga mulai melihat hidup orang lain dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi terlalu sibuk membandingkan. Kita sadar bahwa setiap orang sedang berjalan di medan yang berbeda dengan beban yang berbeda pula. Kesadaran ini membuat kita lebih berempati, lebih rendah hati, dan tidak mudah menghakimi. Kita berhenti mengukur hidup dengan satu standar yang sama untuk semua orang. Ada hari-hari ketika satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah bangun, menjalani rutinitas, dan kembali tidur. Tidak ada peningkatan yang terlihat, tidak ada terobosan, tidak ada kabar baik. Dalam cara pandang yang terlalu berorientasi hasil, hari-hari ini dianggap tidak penting. Tapi sebenarnya, hari-hari seperti inilah yang membentuk ketahanan mental. Hari-hari ketika kita tetap berjalan meski tidak tahu kemana, tetap melakukan hal kecil meski tidak yakin akan hasilnya. Ketika kita berhenti berharap terlalu keras, kita mulai bisa menikmati keheningan. Tidak semua hari harus penuh drama atau pencapaian. Ada nilai dalam hidup yang berjalan biasa-biasa saja. Ada kedamaian dalam rutinitas yang tidak spektakuler. Kita tidak lagi merasa harus selalu ada cerita besar untuk membuktikan bahwa hidup kita layak dijalani. Di titik tertentu, kita mulai memahami bahwa hidup bukan kompetisi siapa yang paling cepat sampai, tapi perjalanan memahami diri sendiri. Pemahaman ini tidak bisa dipercepat dengan target atau hasil. Ia tumbuh perlahan, melalui pengalaman yang kadang membingungkan dan melelahkan. Dengan melepaskan obsesi pada hasil akhir, kita memberi ruang bagi pemahaman ini untuk berkembang. Tidak berharap hasil akhir juga berarti berdamai dengan fakta bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk diri sendiri. Banyak hal yang dulu kita kejar dengan mati-matian, ternyata ketika didapatkan tidak memberi kepuasan yang kita bayangkan. Sebaliknya, ada hal-hal yang datang tanpa direncanakan, justru membawa dampak besar dalam hidup. Ini bukan kebetulan, tapi bagian dari dinamika hidup yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita cenderung menutup diri terhadap kemungkinan lain. Kita menolak jalan yang tidak sesuai rencana, meskipun mungkin jalan itu lebih selaras dengan kebutuhan kita saat ini. Dengan melepas harapan kaku terhadap hasil akhir, kita menjadi lebih terbuka. Kita lebih berani mendengarkan intuisi, lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang sebelumnya kita abaikan. Ada kelegaan ketika kita berhenti menjadikan hidup sebagai proyek besar yang harus sukses. Kita mulai melihat hidup sebagai rangkaian momen yang layak dihadiri sepenuhnya. Kita tertawa tanpa merasa bersalah. Kita istirahat tanpa takut tertinggal. Kita menikmati kebersamaan tanpa menghitung manfaatnya. Semua ini membuat hidup terasa lebih manusiawi. Banyak luka batin muncul karena kita merasa gagal memenuhi ekspektasi, baik ekspektasi diri sendiri maupun orang lain. Dengan tidak terlalu berharap pada hasil akhir, kita juga belajar melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Kita mengizinkan diri untuk menjadi manusia biasa dengan kemampuan dan keterbatasannya. Di sini, penerimaan diri mulai tumbuh, bukan sebagai konsep, tapi sebagai pengalaman sehari-hari. Kita mulai memahami bahwa hidup tidak perlu selalu masuk akal untuk tetap bermakna. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dijalani. Ada perasaan yang tidak perlu segera dibereskan, cukup diakui. Dengan sikap ini, kita tidak lagi terburu-buru mencari jawaban akhir, tapi bersedia tinggal lebih lama dalam pertanyaan. Pada akhirnya, jangan harap hasil akhirnya adalah cara untuk kembali ke inti hidup. Inti yang sering tertutup oleh ambisi, target, dan ekspektasi. Inti bahwa kita hidup untuk menjalani, bukan hanya untuk sampai. Ketika kita benar-benar memahami ini, tekanan hidup tidak serta-merta hilang, tapi cara kita memikulnya berubah. Kita tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangan, karena kita hadir sepenuhnya di dalamnya. Kita tetap melangkah, tetap berusaha, tetap belajar, tapi kita melakukannya dengan kesadaran bahwa nilai hidup tidak menunggu di garis akhir. Nilai itu sudah ada di setiap langkah yang kita ambil dengan jujur. Dengan cara ini, hidup tidak lagi terasa seperti penantian panjang yang melelahkan, tapi perjalanan yang layak dijalani apa adanya.
Jika suatu hari hasil itu datang, kita bisa menerimanya dengan syukur tanpa menjadikannya pusat identitas. Jika tidak datang, kita tetap tahu bahwa hidup kita tidak sia-sia, karena kita telah hadir, berproses, dan bertumbuh. Dan mungkin itulah hasil yang paling sering kita cari tanpa sadar. Kalau kalian semua hari ini masih merasa terjebak di tengah jalan, ingatlah bahwa tengah jalan bukan kegagalan. Ia adalah bagian dari hidup yang paling nyata. Jangan harap hasil akhirnya, tapi hiduplah sepenuhnya di sini. Karena seringkali, di sanalah makna sebenarnya bersembunyi. Ada masa ketika kita mulai lelah bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu lama menahan harapan yang tidak kunjung terjawab. Kita berharap waktu bersikap adil, berharap usaha langsung terlihat, berharap dunia mengerti perjuangan kita tanpa perlu dijelaskan. Harapan-harapan ini awalnya terasa wajar, bahkan manusiawi. Tapi ketika ia dipeluk terlalu erat, ia berubah menjadi tekanan yang sunyi. Kita tersenyum di luar, tapi di dalam terus bertanya, kapan semua ini selesai? Dan semakin sering pertanyaan itu muncul, semakin jauh kita dari rasa hadir di hidup sendiri. Ketika kita terus menunggu hasil akhir, kita hidup dalam mode menunda. Menunda merasa cukup, menunda merasa damai, menunda menikmati hidup. Kita berkata pada diri sendiri bahwa nanti saja, setelah ini tercapai, setelah itu selesai, setelah semua beres. Padahal, hidup jarang benar-benar beres. Selalu ada satu hal lagi yang belum selesai, satu target lagi yang belum tercapai. Jika kita terus menunggu titik sempurna untuk merasa hidup, kita akan terus menunggu tanpa sadar bahwa waktu sudah berjalan terlalu jauh. Ada kesedihan halus yang muncul dari kebiasaan ini. Kesedihan karena kita melewatkan banyak momen kecil yang sebenarnya layak dirasakan. Kita terlalu sibuk menatap masa depan, sampai lupa merasakan hari ini. Kita lupa bahwa tertawa sederhana, kelelahan setelah bekerja jujur, dan rasa puas karena sudah mencoba adalah bagian dari hidup yang nyata. Semua itu tidak menunggu hasil akhir untuk menjadi bermakna. Banyak dari kita takut jika tidak berharap hasil akhir, kita akan kehilangan arah. Tapi arah tidak selalu datang dari tujuan besar. Kadang arah justru muncul ketika kita jujur pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ketika kita fokus pada satu langkah kecil yang masuk akal, bukan pada peta besar yang belum tentu akurat. Dalam kesederhanaan ini, hidup terasa lebih bisa dijangkau. Ketika kita berhenti mengikat makna hidup pada hasil akhir, kita mulai bisa berdamai dengan ritme masing-masing. Kita tidak lagi merasa harus cepat hanya karena orang lain terlihat lebih dulu sampai. Kita sadar bahwa setiap orang membawa cerita, luka dan beban yang berbeda. Kesadaran ini membuat kita lebih tenang, karena kita tidak lagi berlomba di lintasan yang bukan milik kita. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan istirahat fisik saja. Kelelahan ini berasal dari pikiran yang terlalu lama menggenggam harapan. Kita bangun dengan daftar tuntutan, tidur dengan rasa kurang, dan menjalani hari dengan kecemasan yang samar. Kita mungkin terlihat baik-baik saja, tapi di dalam ada rasa terkejar yang tidak jelas arahnya. Dalam kondisi seperti ini, jangan harap hasil akhir adalah pengingat untuk meletakkan beban yang tidak perlu. Ketika kita belajar melepas harapan berlebihan, kita mulai memberi ruang pada ketidakpastian. Kita tidak lagi menuntut hidup untuk segera memberi jawaban. Kita mengizinkan diri untuk tidak tahu, untuk ragu, untuk berhenti sejenak. Ini bukan kemunduran, tapi bentuk kejujuran. Karena hidup tidak selalu memberi kejelasan di awal, dan memaksa diri untuk selalu yakin justru membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Dalam keseharian, perubahan ini mungkin terlihat kecil. Kita tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri ketika hari tidak berjalan sesuai rencana. Kita tidak langsung menyalahkan diri ketika sesuatu gagal. Kita mengakui bahwa ada hal-hal di luar kendali dan itu tidak membuat kita lemah. Justru dari pengakuan inilah ketenangan mulai tumbuh. Ketika kita tidak lagi berharap hasil akhir sebagai penentu segalanya, kita mulai memperhatikan kualitas cara kita hidup, cara kita berbicara pada diri sendiri, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita merespons masalah. Semua ini tidak tercermin dalam hasil akhir, tapi sangat menentukan seperti apa hidup kita dijalani. Dan seringkali kualitas inilah yang bertahan lebih lama daripada pencapaian apapun. Kita juga mulai menyadari bahwa tidak semua usaha harus berujung kemenangan untuk dianggap berharga. Ada usaha yang membentuk karakter, meski tidak menghasilkan apa-apa secara kasat mata.
Ada perjuangan yang mengajarkan batas, meski tidak membawa hasil sesuai harapan. Semua ini adalah bagian dari hidup yang utuh, bukan kegagalan yang harus disesali. Seringkali kita terlalu sibuk mengatur hidup agar berakhir baik, sampai lupa menjalani hidup agar terasa benar. Kita fokus pada bagaimana cerita ini seharusnya ditutup, bukan pada bagaimana cerita ini sedang berjalan. Padahal, penutup yang baik tidak akan berarti banyak jika perjalanan menuju ke sana penuh dengan penyangkalan terhadap diri sendiri. Ketika kita berhenti berharap hasil akhir, kita mulai berani hidup lebih jujur. Jujur pada rasa lelah, jujur pada kebingungan, jujur pada keinginan yang berubah. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk konsisten pada mimpi lama yang sudah tidak relevan. Kita memberi izin pada diri sendiri untuk berubah, tanpa merasa mengkhianati masa lalu. Ada kebebasan dalam sikap ini. Kebebasan untuk berhenti tanpa merasa gagal. Kebebasan untuk memulai ulang tanpa rasa malu. Kebebasan untuk mengatakan bahwa kita tidak tahu, dan itu tidak apa-apa. Kebebasan ini tidak datang dari hasil akhir, tapi dari penerimaan bahwa hidup tidak harus selalu sesuai rencana untuk tetap layak dijalani. Dengan cara pandang seperti ini, kita juga lebih hadir dalam hubungan. Kita tidak lagi memperlakukan orang lain sebagai bagian dari target hidup. Kita hadir karena ingin hadir, bukan karena berharap sesuatu di akhir. Hubungan menjadi lebih hangat, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Pelan-pelan, kita belajar bahwa hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling mampu bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan untuk itu, kita perlu berhenti menaruh seluruh beban makna pada satu titik di masa depan. Pada titik tertentu, kita akan sampai pada pemahaman sederhana tapi dalam, bahwa hidup tidak menunggu kita untuk berjalan. Ia sudah berjalan sejak lama, dan tugas kita bukan menunggu hasil akhirnya, tapi ikut berjalan dengan kesadaran. Kesadaran bahwa setiap hari adalah bagian dari hidup, bukan sekedar pengantar menuju sesuatu yang lebih besar. Dengan cara pandang seperti ini, kita tidak lagi merasa hidup kita ditunda. Kita tidak lagi merasa berada di ruang tunggu. Kita sadar bahwa inilah hidup, dengan segala ketidakpastian dan kekurangannya. Dan di dalamnya kita tetap bisa menemukan makna, ketenangan, dan rasa cukup. Jika suatu hari hasil itu datang, kita menyambutnya tanpa menggantungkan identitas padanya. Jika tidak datang, kita tetap tahu bahwa hidup kita tidak kosong, karena kita telah hadir, mencoba, dan bertumbuh dengan cara yang jujur. Jadi, ketika kalian semua merasa lelah karena terus menunggu hasil akhir yang tidak jelas, ingatlah bahwa hidup tidak meminta kita untuk menunggu. Hidup meminta kita untuk hadir. Jangan harap hasil akhirnya, karena bisa jadi hidup yang sebenarnya sedang terjadi sekarang, tepat di tempat kalian berdiri.